Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di pagi hari ini mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan dalam kegiatan belajar mengajar pada pertemuan hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kita belajar, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan ini ilmu kita barokah. Berdoa mulai. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan apa yang kita cita-citakan. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Yang kemarin sudah saya bahas, yakni tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Salah satu contoh hak dan kewajiban dalam nilai instrumen itu harus seimbang. Contoh pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi hak kita adalah menghormati, hak kita adalah dilindungi oleh pemerintah masalah hukum, dan kewajiban kita adalah menghormati terhadap hukum yang berlaku. Ini salah satu contoh. Dan yang kedua tadi saya sebutkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Ini terungkap di dalam Pancasila, termasuk sila pertama sampai sila kelima. Contoh hak dan kewajiban yang ada dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ini hendaknya kita harus menjalankan ibadah. Jadi diharapkan tidak hanya ibadah kepada Allah saja, namun kita perlu untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan. Jadi artinya kita tidak hanya beribadah saja tanpa ikhtiar, tanpa usaha, itu adalah kurang tepat. Allah sendiri mengharapkan bahwa manusia di dunia ini harus berusaha dan juga berdoa. Itu salah satu contoh. Kemudian materi berikutnya yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini, yakni penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yang meliputi satu, kasus pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah upaya pemerintah dalam menangani terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak semuanya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di antaranya adalah sikap egois. Anak-anakku semuanya ada yang egois, ada yang mementingkan dirinya sendiri. Alhamdulillah tidak ada. Jadi orang hidup itu butuh orang lain. Gak boleh kita sombong, gak boleh kita angkuh, mementingkan diri sendiri, ini kurang tepat. Maka itu kategori penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini jangan sampai kita tidak mengerti, apatis, masa bodoh. Ada pemilihan umum tidak sadar, artinya tidak mengikuti. Baik itu pemilihan umum yang ada di desa maupun sampai pada pemilihan umum pada pemerintahan pusat. Ini hendaknya kita ikut serta atau ikut melaksanakan pemilihan umum yang asasnya luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, dan jujur serta adil. Ini harapannya seperti itu. Jadi kita ikuti, kita sadar kehidupan bernegara, jangan sampai kita apatis, masa bodoh. Contoh pada waktu pemilihan umum kemudian kita tidak mengikuti, pada waktu pemilihan kepala desa kita tidak mengikuti, gubernur tidak mengikuti. Jangan sampai hal ini terjadi ya. Kita menyadari arti pentingnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu manakala tidak ditunjang oleh masyarakat secara luas, ini tidak mungkin akan menjadi lebih baik. Oleh karenanya harapan saya anak-anak ya, kita ikuti pemilihan itu. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yaitu sikap tidak toleran, sikap tidak mau menghormati kepada yang lain. Bisa juga terjadi tidak menghormati antara jadi yang tua dengan muda. Jadi sebagai seorang yang sudah tua ini berarti menyayangi kepada yang muda, dan yang muda menghormati kepada yang lebih tua. Ini bentuk kepedulian terhadap orang lain. Jadi saling menghormati, saling menghargai di antara sesama, walaupun itu di lingkungan keluarga sampai bahkan di lingkungan masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai kita menjadi seorang yang berkuasa, menjadi pejabat, kemudian tidak kamu manfaatkan untuk kepentingan umum. Jangan sampai terjadi. Jadi pejabat apapun kita harus bersikap tegas dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas kita masing-masing. Itu harapannya seperti itu, sehingga tidak terjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, itu tadi memang jangan sampai terjadi. Kita jangan sampai dikalahkan oleh kekuasaan. Jadi hukum dikalahkan kekuasaan itu kurang tepat. Jadi ada istilah supremasi hukum, berarti hukum ini ditempatkan pada posisi yang pertama dan yang utama. Kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, ini juga penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi jangan sampai Bapak polisi atau tentara, KPK itu kan pejabat penegak hukum. Jadi jangan sampai menyalahgunakan pejabat itu, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban warga negara Republik Indonesia. Di samping itu pula penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini adalah termasuk penyalahgunaan teknologi. Untuk itu bagi siswa yang kesempatan atau yang punya HP, itu teknologi itu kamu manfaatkan betul, utamanya untuk kepentingan belajar,
Jadi yang barangkali sebagai hiburan lah, kita ada mendengarkan musik-musik itu sekedar, nggak masalah, tapi jangan keterlaluan. Nggak kenal siang, nggak kenal malam, ini kurang tepat. Jadi sebagai seorang siswa itu hendaknya melaksanakan kewajiban, yakni belajar. Itu yang paling utama. Apalagi kalian sudah kelas 3, ini belajar ini harus lebih ditingkatkan kembali guna untuk meraih kesuksesan di masa kini dan di masa-masa yang akan datang. Itu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maka lanjutkan lagi, ini berkaitan dengan kaitannya dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini kasus pelanggaran hak warga negara. Kalau kita perhatikan pada pasal 27 masalah hukum 1 itu bahwa proses hukum ini masih belum dilakukan secara optimal. Ini termasuk pelanggaran hak. Jangan sampai tidak melakukan proses atau mengadili seseorang yang barangkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, ini harus kita adili, termasuk yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jadi itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian pelanggaran hak yang lain termasuk yakni tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Ini berarti tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Kalau warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi harapan pemerintah ini mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi tingkat kemiskinan memang di Indonesia ini masih ada, dan pengangguran ini juga masih banyak sekali di Indonesia. Maka pemerintah tetap berupaya, pemerintah ini tetap berusaha. Jadi ada fasilitas untuk menjadikan masyarakat itu bekerja di situ. Dalam hal ini mungkin dengan didirikan pabrik dan lain sebagainya, mungkin itu bisa memfasilitasi untuk menuju kepada masyarakat yang sejahtera. Di samping ada pegawai-pegawai yang mungkin ingin daftar ke polisi, ingin daftar ke guru dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan kalian semua nanti mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Ini mudah-mudahan demikian. Anak-anakku semuanya, kasus pelanggaran hak warga negara ini masih banyak contoh-contoh yang harus kita perhatikan. Kemudian berikutnya yakni kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anakku semuanya, pada akhir-akhir ini memang kalau kita perhatikan di sekolah, alhamdulillah sudah kesadaran sudah meningkat. Jadi karena yang pertama ini membuang sampah di sembarangan tempat itu memang merupakan pengingkaran kewajiban warga negara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Mengapa sampai terjadi misalnya? Nah, ini perlu penanganan secara serius. Contoh di ruangan itu kan sudah dibentuk piket. Ya, ini tapi alhamdulillah SMA Negeri 1 Kembang Bau ini saya lihat itu semakin baik, dan ini tidak ada sampah-sampah yang berkececeran
semuanya sudah masuk di tempat sampah. Jadi ini termasuk karena mungkin pembelajaran pengingkaran kewajiban yang saya sampaikan ini mungkin ada suatu peningkatannya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melanggar aturan berlalu lintas. Anak-anakku semuanya, ini kasus ini terjadi. Ini jangan sampai kita tidak memakai helm dalam mengendarai, entah itu pergi ke Tuban, ke Bojonegoro, ke Bandung, atau ke Lamongan, walaupun rumahnya dekat, misalnya ke Sugiyo misalnya, itu hendaknya kalian tetap memakai aturan lalu lintas, tetap memakai helm, kita punya SIM, dan kalau bisa KTP, itu untuk memperjelas identitas kalian manakala ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Itu terkait dengan pengingkaran kewajiban. Dan berikutnya, anak-anakku, ini adalah merusak. Kalau berbicara merusak fasilitas umum, ini adalah merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jangan sampai mencoret-coret tembok di SMA Negeri 1 ini ya. Alhamdulillah bagus semuanya kalau kita lihat ya. Jadi anak-anak sekarang kreatif, dikasih tulisan-tulisan yang manfaat ya. Jadi untuk tulisan-tulisan ini berupa gambar ditempeli, gambar presiden, gambar itu wakilnya, gambar Pancasila, ini yang saya harapkan seperti itu, sehingga kita mengingat kepada negara gitu ya. Oh, itu yang memimpin, itu mudah-mudahan diberi kesehatan yang memimpin itu, yang ada di foto-foto itu ya. Kita doakan saja mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan kedepannya Indonesia akan lebih maju. Anakku semuanya, untuk materi berikutnya yakni tidak membayar pajak kepada negara. Ini bentuk pengingkaran kewajiban. Mengapa sih kok sampai nggak bayar pajak? Kalau kita kembali, fungsinya pajak itu adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kita semua. Jangan sampai pajak itu tidak kita bayar. Kalau agak telat misalnya ya nggak, lumayan, masih lumayan ya, tapi jangan sampai kita ini tidak membayar pajak gitu. Kalau telat mungkin lupa, itu ya nggak masalah ya, tetap kita harus menghormati negara, harus kita tetap membayar pajak, karena pajak itu untuk kita bersama, entah itu untuk fasilitas umum atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang positif. Jadi itu. Dan yang terakhir, ini adalah pengingkaran kewajiban warga negara, itu adalah tidak berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan. Misalnya di tingkat dusun ya, tetap kita waspada, giliran ya ronda malam kita sering-sering keluar ya, mungkin barangkali ada pencuri ya, itu kita akan mengetahui. Tapi insya Allah sekarang ini sudah aman. Walaupun sudah aman, kita tetap harus waspada. Itu yang terakhir yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian setelah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kemudian ada kasus pelanggaran hak dan ada pengingkaran kewajiban warga negara. Nah sekarang pemerintah, usaha pemerintah, upaya pemerintah dalam menangani terhadap kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa itu? Yakni yang pertama, hukum dan demokrasi itu harus ditegakkan. Jadi kalau hukum ditegakkan, demokrasi juga ditegakkan, insya Allah akan hak dan kewajiban yang akan melanggar itu insya Allah akan jera. Yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara, yakni misalnya
KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain sebagainya. Itu peranannya lebih dioptimalkan, tugasnya lebih ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat. Yang berikutnya yakni termasuk pengawasan. Pengawasan ini juga penting artinya dilakukan. Pengawasan dari masyarakat itu juga penting. Jadi kerjasamanya itu penting. Maka yang terakhir ini adanya kerjasama atau persatuan dan kesatuan di antara anggota kita. Kerjasama antar kelompok, antar golongan sangat dibutuhkan guna melaksanakan pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut. Anak-anakku semuanya, itu tadi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan manfaat, dan untuk pertemuan yang akan datang saya beri tugas kalian, yaitu di situ ada latihan-latihan dan juga ada uji kompetensi untuk bab ini. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.